Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Nurmalina. Saya dari kelas F, semester 2, jurusan Sastra Inggris, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang Al-Quran atau tentang Science of Al-Quran atau Linguistics of Al-Quran. Pertama-tama, yang seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam seluruh dunia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau juga sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad dari Allah. Al-Quran sendiri diturunkan secara mutawatir dan sudah diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Yang kita harus garis bawahi adalah kita harus meyakini Al-Quran, karena bagaimanapun mengimani Al-Quran merupakan salah satu rukun iman yang harus kita yakini, bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita sebagai umat Islam, dan Al-Quran harus kita yakini isinya merupakan kalamullah atau firman langsung dari Allah yang tidak dibuat-buat atau semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya akan membahas Al-Quran dari segi bahasanya. Menurut bahasa secara umum, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak atau masdar, berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sementara secara etimologi tersendiri, ada berbagai pendapat yang berbeda-beda yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu kata Al-Quran itu disebutkan bersama dengan Hamzah yang berarti dibaca Al-Quran. Sementara pendapat kedua, yakni Al-Quran tidak dibaca dengan Hamzah, menjadi Al-Quran. Untuk pendapat yang pertama itu kembali menjadi dua pendapat, yakni yang membaca Al-Quran dengan kata Hamzah. Untuk pendapat pertama, yakni Al-Quran itu berasal dari kata jadian, berasal dari kata qara'a yang artinya membaca, dan pengertian ini dipakai secara umum oleh umat Islam sebagai pengertian secara bahasa yang tadi saya sebutkan di awal. Sementara untuk pendapat kedua, untuk membaca Al-Quran dengan huruf Hamzah, yakni kata Al-Quran berasal dari kata sifat yang berasal dari kata dasar Al-Quru yang artinya menghimpun. Sehingga maksud menghimpun di sini yakni Al-Quran itu menghimpun ayat-ayat, surat-surat, kisah, larangan, atau perintah, atau juga kabar gembira yang dihimpun dalam satu mushaf yang bernama Al-Quran. Atau bisa juga disebut Al-Quran itu himpunan dari semua intisari yang Allah turunkan sebelumnya di kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi yang lain. Sementara untuk pendapat kedua, yakni menyebutkan Al-Quran tanpa menggunakan Hamzah dengan yakni jadi dibaca Al-Quran, dibagi menjadi dua pendapat juga. Yang pertama, Al-Quran itu berasal dari kata korona yang artinya menyertakan. Hal ini karena Al-Quran itu menyertakan ayat, surah, dan huruf-huruf di dalamnya. Sementara untuk pendapat kedua, kata Al-Quran itu berasal dari kata qoro'in yang artinya tanda atau penguat. Ada juga yang menyebutkan bahwa nama Al-Quran tersendiri itu merupakan isim alam atau merupakan nama yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yang dimana kitab ini harus bernama Al-Quran, seperti itu. Sementara menurut terminologi atau menurut istilah secara umum, Al-Quran itu berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir atau secara berangsur-angsur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membacanya merupakan ibadah. Sementara menurut istilah ini juga ada beberapa ulama yang memberikan
pendapatnya mengenai pengertian Al-Quran secara istilah. Yang pertama, menurut Dr. Subhi As-Solih, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah termasuk ibadah. Menurut pendapat ulama kedua, yaitu menurut Muhammad Al-Ashawbumi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, mempelajarinya merupakan ibadah, dan Al-Quran ini dimulai dari Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surat An-Nas. Terakhir, menurut Syekh Muhammad Khudari Baik, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surat An-Nas. Selanjutnya, mengenai tentang Al-Quran, pasti bertanya-tanya atau tidak setidaknya lewat pertanyaan, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Padahal waktu zaman Nabi Muhammad itu, bahasa itu tidak hanya ada bahasa Arab saja, ada bahasa lain selain bahasa Arab. Tetapi kenapa diturunkan dengan bahasa Arab? Nah, mengenai hal ini, jawaban termudahnya ya dikarenakan Nabi Muhammad sendiri merupakan orang yang lahir di Arab, sehingga bahasa daerahnya Nabi Muhammad yaitu bahasa Arab. Itu untuk logikanya. Sementara bila disangkut pautkan dengan keilmuan linguistik, ada beberapa hal yang bisa kita bahas di dalamnya. Pertama, Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab itu ya tadi dikarenakan Rasulullah dan para pengikutnya seperti para sahabat-sahabatnya, Khulafaur Rasyidin atau para tabi'in itu generasi pertamanya itu merupakan orang Arab dan mereka menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa sehari. Kalau misalnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa lain selain bahasa Arab, nanti juga akan timbul pertanyaan seperti kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa lain padahal diturunkannya kepada Nabi Muhammad yang jelas-jelas Nabi Muhammad itu menggunakan bahasa Arab untuk sehari-harinya karena beliau lahir di Arab. Jadi bisa dibilang menggunakan bahasa Arab itu sebagai alternatif agar tidak ada yang lain yang lebih rumit, yakni kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa lain. Jadi menggunakan bahasa Arab merupakan pilihan terbaik. Kemudian Al-Quran dalam Quran surat Fussilat ayat 44 menyatakan yang artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasulullah sendiri adalah orang Arab? Nah kan, dalam Quran juga Allah sudah berfirman, Allah sudah mengatakan kalau misalnya diturunkan dengan bahasa lain nanti akan timbul banyak pertanyaan, kenapa dengan bahasa asing yang bukan bahasa Arab padahal Nabi Muhammad sendiri lahir di Arab dan notabene merupakan orang Arab seperti itu. Ya, oleh karena itu bisa dibilang ini merupakan karena kondisi alamiah dan normal yang menuntut Al-Quran untuk berbahasa Arab karena bagaimanapun geografisnya Nabi Muhammad itu berasal dari Arab. Di samping itu, dengan merujuk kepada sebagian ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan mendapati sisi-sisi lain dari turunnya kitab Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab merupakan faktor penting dalam rangka diterimanya Al-Quran oleh bangsa Arab saat itu.
Karena kalau misalnya kalau menggunakan bahasa lain, otomatis orang Arab pada zaman itu tidak langsung menerimanya begitu saja, karena ya untuk apa gitu mendalami sesuatu hal, suatu ilmu baru yang berasal dari bahasa luar gitu. Berarti kalau misalnya ingin mendalami itu kita harus mempelajari bahasa itu dulu kan. Jadi bisa dibilang menggunakan bahasa Arab itu mempermudah orang-orang yang awalnya tidak mengerti tentang Al-Quran menjadi mengerti, dan bisa dibilang itu rusuh dari dan mukjizat dari Allah sendiri. Dia jelaskan dalam firman Allah yang artinya, dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu Rasul membacakannya kepada mereka, yakni orang-orang kafir pada saat itu, niscaya mereka, orang-orang Arab, tidak akan beriman kepadanya. Dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 198 sampai 199 itu dijelaskan. Dan ya wajar gitu jika agama Islam itu ingin tersebar ke seluruh penjuru dunia, karena bagaimanapun itu merupakan tugas Nabi untuk menyebarkan agama Islam di dunia ini kan. Maka bangsa Arab yang hidup di kawasan tempat Rasul diutus harus menerimanya, dan dari para mukmin inilah agama itu tersebar ke seluruh dunia. Kemudian yang kedua, bahasa daerah atau bahasa lokal itu lebih berpengaruh daripada bahasa lain. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4 yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang benderang kepada mereka. Jadi bisa dibilang kalau menggunakan bahasa Arab itu ya kepada kaumnya tuh langsung mengerti gitu, nggak ada yang bertele-tele dulu atau menghabiskan banyak waktu, enggak. Kemudian yang ketiga, tantangan Al-Quran yang ditujukan kepada para pengingkarinya menuntut risalah ini dituang dalam sebuah bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti oleh para mukhotab pertamanya. Allah berfirman, dan jika yang artinya, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yakni Muhammad SAW, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Jadi di sini itu Allah menantang orang-orang yang mengingkar Al-Quran itu, bisa tidak membuat satu surat yang kayak Al-Quran kayak gitu loh. Karena bagaimanapun bahasa Al-Quran itu bahasa yang indah, yang bisa dibilang syair yang sangat indah, yang kalau dibuat itu tidak akan menghasilkan satu surat pun yang seindah Al-Quran seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Al-Quran harus dibaca dengan teks Arabnya? Kenapa gitu? Kenapa waktu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kenapa tidak disebarnya dengan bahasa saat disebar ke seluruh dunianya gitu? Kenapa tidak disebar dengan bahasa, diterjemahkan gitu dengan penerjemah, sehingga pas waktu membaca Al-Quran itu kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri gitu, gak usah pakai bahasa Arab gitu saat membaca Al-Qurannya kayak gitu kan. Ya memang benar gitu, Allah itu menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kita bisa merenungkan dan berpikir ya, seperti dalam surah Yusuf. Akan tetapi, apakah kita bisa membacanya langsung dengan selain bahasa Arab? Seperti dengan bahasa Indonesia misalnya. Contohnya, apakah kita tidak bisa merenungkan dan berpikir di dalamnya? Jadi maksudnya itu, kalau misalnya disebarkan dengan bahasa Indonesia misalnya, apakah kita mau mendalami Al-Quran itu dengan bahasa Indonesia? Karena kalau misalnya langsung diturunkan dengan bahasa Indonesia, kita tuh tidak mendapat feel apa itu untuk menafsirkan Al-Quran tersendiri, seperti itu loh. Kita terus gimana ya, pada dasarnya itu ya kan, membaca Al-Quran dan terjemahannya bukan hanya tidak bermasalah, tapi justru dia memiliki hal-hal positif dan baik. Karena ketika
manusia memahami arti Al-Quran dengan baik, dia lebih banyak memahami dan nantinya akan mengambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-harinya. Dan itu merupakan hal yang sangat baik dan bernilai bagi mereka. Dan tujuan utama turunnya Al-Quran adalah untuk agar membaca Al-Quran itu manusia bisa menyelami maknanya dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu bukan hanya kitab biasa yang misalnya kita beli, seperti beli novel terus kita baca sekali terus disimpan dipajang dalam rak buku, nggak kayak gitu ya. Al-Quran itu harus kita baca setiap hari, karena bagaimanapun Al-Quran merupakan kitab suci kitab suci umat Islam yang wajib kita baca dan wajib kita imani, dan Al-Quran merupakan salah satu yang nanti akan menolong kita di akhirat. Dan untuk tambahannya, kenapa bahasa Arab digunakan dalam Al-Quran? Karena bahasa Arab itu sebagai bahasa pemersatu dalam umat Islam, sehingga agama Islam memiliki bahasa yang satu yang menyatukan kita semua, yakni bahasa Arab.